Sahabat Oka, saat ini aku berada di Dusun Jatirogo, Desa Kresek, Kecamatan Gunung, Kabupaten Madiun. Tingginya angka penularan penyakit hewan ternak yaitu PMK membuat kekhawatiran sebagian masyarakat yang memiliki usaha ternak. Nah, kita akan berbincang langsung dengan Pak Bagus selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang. Hari ini gimana kabarnya Pak Bagus? Selalu sehat, selalu bahagia. Iya, itu yang pasti Pak ya. Baik Pak Bagus, ini akhir-akhir ini kan banyak berita bermunculan yang intinya ini tingginya penyakit ternak pada hewan yang membuat resah masyarakat. Nah, atau disebut dengan PMK ya Pak, penyakit mulut dan kuku pada hewan. Nah, bisa dijelaskan Pak Bagus, apa itu sebenarnya PMK? PMK adalah penyakit mulut dan kuku, dan untuk kejadian di Indonesia sebenarnya kita sudah bebas sejak tahun 1986 dan dikukuhkan oleh OIE pada tahun 1990. Iya. Dan itu adalah penyakit eksotis atau penyakit yang pernah ada dan sekarang ini muncul kembali setelah beberapa puluh tahun. Oh, jadi sudah pernah ada. Sudah pernah ada. Oke. Nah, untuk PMK itu sendiri Pak Bagus, kenapa itu Pak? Itu penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Itu penyakit virus dari Picornaviridae aptovirus. Ini penyebaran sangat tinggi sehingga kejadian penyakit ini hampir bisa dikatakan hampir 100%. Tetapi untuk kematian sangat kecil. Gitu nih Pak. Untuk Kabupaten Madiun sendiri belum tinggi sih Pak. Untuk sementara Kabupaten Madiun kita masih aman ya. Jadi ini sementara. Iya. Karena kesigapan kita sejak dimunculkan dirilis oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa Jawa Timur positif PMK di daerah Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto tanggal 5 Mei. Kita tanggal 5 Mei sudah action kita sebarkan ke seluruh petugas kita yang ada di Kabupaten Madiun untuk ditindaklanjuti di wilayah masing-masing. Gitu, gitu. Lalu biasanya disebabkan oleh apa Pak penyakit PMK ini? Oleh virus. Oleh virus tadi Oleh ya? virus tadi ya. Ya. Kemudian gejala seperti apa nih Pak Bagus yang dialami ketika hewan terkena PMK? Untuk PMK ini banyak dikelirukan di lapangan ya. Karena gejalanya itu hampir rata-rata secara umum itu diikuti panas tinggi, demam. Kisaran suhu antara 39 sampai 41 Ya. dan diikuti juga dengan kaki yang pincang sehingga penyakit ini dikelirukan di lapangan dengan penyakit demam 3 hari, tetapi penyakit ini ternyata bisa melanjut masa inkubasinya sampai 14 hari. Nah, pada saat masa inkubasi itulah terjadi yang namanya perlukaan di teracak kaki dan juga ada luka di mulut dan di rongga mulut. Ini yang mencirikan gejala spesifik di penyakit mulut dan kuku. Tetapi ini belum bisa kita katakan untuk kita memutuskan untuk penyakit mulut dan kuku karena harus dikukuhkan dengan pemeriksaan laboratorium. Setelah pemeriksaan laboratorium menyatakan positif, baru kita bisa mengatakan itu positif. Dan untuk kejadian wabah di Jawa Timur sudah ada posko di provinsi, sehingga untuk keputusan positif PMK itu ada di posko. Jadi kita di kabupaten hanya meneruskan keputusan yang ada di provinsi. Nah Pak Bagus, untuk PMK ini sebenarnya semua ternak atau ternak tertentu Pak yang diserang untuk PMK ini? Semua ternak yang berkuku belah. Jadi di antara ternak-ternak yang ada itu ada 70 spesies yang terkena. Di antaranya termasuk hewan-hewan liar. Oh, gitu ya. Hewan-hewan liar juga terkena. Iya. Nah, untuk cara mendiagnosanya pada hewan ketika dia kena PMK itu? Jadi untuk mendiagnosa ini kita berdasarkan dari gejala klinis ya. Kalau gejala klinis kita mengarah ke PMK, baru kita ambil sampel. Setelah ambil sampel, kita periksakan di laboratorium. Kemudian dari laboratorium itulah kita bisa meneguhkan atau bisa menentukan bahwa ini PMK atau bukan. Lalu cara menangani PMK pada ternak belah ini Pak? Untuk PMK ini penanganan yang paling mudah itu sebenarnya adalah menjaga kesehatan lingkungan, baik ternak maupun di kandangnya. Dan salah satu yang
perlu dilakukan oleh para peternak itu adalah hygiene, sanitasi, serta desinfeksi. Penyemprotan melalui dengan desinfektan, atau boleh dikatakan dengan biosecurity yang ketat. Lalu untuk menanggulangi dan pemberantasan PMK Pak Bagus, bagaimana cara menanggulangi dan pemberantasan PMK? Oke. Jadi penularan PMK ini kan sangat tinggi ya, sehingga kita perlu waspadai. Salah satu cara adalah dengan mengkandangkan, mengisolasi ternak yang diduga ataupun ternak yang bergejala PMK. Kemudian ternak ini tidak boleh dibawa keluar dan juga untuk tidak dipotong, karena untuk pemotongan ini sebenarnya kan harus asuh, aman, sehat dan utuh. Jadi kalau ternak ini kena penyakit kena PMK berarti ternak ini kan sakit. Jadi kami sarankan untuk di Kabupaten Madiun untuk tidak dipotong, untuk memberikan kesejahteraan batin dan keamanan pangan yang ada di Kabupaten Madiun. Dan ini sudah kita sosialisasikan ke para jaga-jaga yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, itu proses proses penularan di ternak satu ke ternak yang lainnya itu bagaimana? Cara penularan yang pertama adalah kontak langsung. Jadi kontak antar sapi. Kemudian dia juga bisa kontak melalui udara, airborne disease ya. Jadi informasi yang terakhir ini saya dengar itu bisa jaraknya sampai 10 km. Sangat panjang, sangat jauh. Nah, dan kemudian ini juga bisa kontak non kontak langsung. Itu dengan melalui pakaian dan alat-alat kandang yang ada di kandang yang ada yang ternak yang bergejala PMK. Sehingga kita sarankan kepada petugas kami yang ada di lapangan, terutama para saudara kita inseminator dan juga para petugas kesehatan hewan di lapangan, bila menangani kasus-kasus yang bergejala seperti ini, untuk segera mendisinfeksi diri sebelum menangani ternak ataupun hewan yang lain. Nah Pak Bagus, ini kan kayak corona nggak ya, kira-kira bisa loncat ke manusia nggak virusnya ini? Jadi kejadian PMK ini sama persis. Ini juga disebabkan oleh virus. Sama persis dengan corona, hanya masyarakat tidak perlu khawatir karena PMK ini tidak menular ke manusia. Jadi ini bukan penyakit zoonosis yang seperti antrak ya. Ini penyakit biasa di sapi, hanya kejadiannya sangat tinggi. Jadi ini secara ekonomi luar biasa. Jadi positif, nggak akan menular ke manusia. Tidak ya, Pak? menular ke manusia. Dari hewan-hewan Ya, khusus berarti untuk penyakit antar hewan. Antar hewan yang berkuku belah. Betul. Ya. Kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa membantu menangani PMK tadi Pak, selain apa tadi, agar nggak menyembelih hewan kena sakit tadi? Kita edukasi ke masyarakat. Itu bila menemui ternaknya bergejala PMK untuk segera menghubungi petugas kami yang terdekat. Jadi kita sudah punya SOP, bila ada ternak, laporan ternak itu melalui petugas kesehatan hewan setempat. Kemudian dari petugas hewan setempat nanti melaporkan ke dokter hewan terdekat. Dari dokter hewan terdekat dia akan melakukan investigasi ke lokasi, dan bila memang gejala itu mengarah ke PMK akan berkoordinasi dengan bidang yang ada di dinas. Kami akan turun ke TKP, ke lokusnya, kemudian kita akan ambil sampel dan kita berkoordinasi dengan posko yang ada di Jawa Timur untuk melakukan tindak lanjut penentuan diagnosa. Pak Bagus, untuk luka-luka yang disebabkan oleh PMK itu lukanya seperti apa? Lukanya ini luka seperti benanah ya. Jadi di kaki itu seperti di kaki itu kadang-kadang ini yang kadang-kadang bisa dikelirukan dengan foot rot, tapi di PMK itu ada perlukaan yang bisa lepas kukunya. Kemudian ada ciri khas yang di mulut itu ada lesi-lesi ya. Lesi seperti luka seperti kalau orang Jawa itu mengatakan gomen, tapi ini hampir menyeluruh. Dan kemudian timbul yang namanya hipersalivasi. Hipersalivasi itu air liur yang berlebihan. Ya, dan ini kalau melanjut ternak itu bisa jatuh karena kakinya tidak kuat untuk menumpu. Karena luka tinggi Pak. Kayak sariawan itu enggak? Hampir seperti sariawan, tapi ini cirinya khas. Cirinya khas. Jadi hampir menyeluruh. Kalau sudah kena hampir menyeluruh lukanya ini. Ya. Dan itu ada dan luka ini tidak hanya di mulut tapi ada di kaki juga. Gitu ya Pak. Iya. Dominan di kaki ya, di kaki sama dominan. Sama-sama dominan. Bikin ternak kurus ini berarti Pak Bagus. Ini penuluran berat badan dari
kejadian PMK itu hampir 15%. Kemudian untuk sapi perah itu produksi susu bisa 50%. Di samping penurunan berat badan 15%. Jadi secara ekonomi kerugiannya sangat tinggi untuk para peternak. Iya. Nah, terakhir ini Pak Bagus, himbauan bagi masyarakat seperti apa nih? Untuk masyarakat Kabupaten Madiun, saya minta untuk tidak khawatir dan panik. Kemudian sampai menjual ternak-ternaknya. Penyakit ini bisa disembuhkan. Penyakit ini tidak menular ke manusia. Dan dagingnya pun sebenarnya aman untuk dikonsumsi dengan cara perebusan yang matang. Kemudian tidak ini untuk organ-organ yang kena itu dibuang. Jadi saya mohon dengan sangat ini jangan ada kekhawatiran yang ada di Kabupaten Madiun ini, sehingga nanti tidak ada panik buying atau panik dengan PMK, tapi kita hadapi dengan wajar karena penyakit ini tidak menular ke manusia dan kita yakin kita bisa atasi untuk di Kabupaten Madiun. Pak Bagus, terima kasih banyak bincang-bincang siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Madiun dan peternak di Kabupaten Madiun.